dimasukkan. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang muncul di Jawa Tengah. Letak kerajaan ini masih belum jelas. Diperkirakan letaknya berada di sekitaran Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara pada masa kini. Sumber sejarah kerajaan ini beberapa diperoleh dari catatan dinasti Tang, tradisi kisah setempat, dan naskah-naskah cerita para hyang. Yang disusun dapat kemudian pada abad ke-16 diceritakan seorang Maharani Sima dan kaitannya dengan kerajaan Galuh. Kerajaan ini sudah ada pada abad 6 Masehi dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Kerajaan ini terkenal dengan peraturan rakyatnya, yaitu barang siapa yang mencuri akan dipotong kedua kakinya. Hingga saat ini, letak wilayah kerajaan Kalingga masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Perdebatan ini muncul karena berita Tiongkok dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa pada pertengahan musim panas, apabila orang mendirikan genomon setinggi 8 kaki, bayangannya akan jatuh ke selatan dengan panjang 2 kaki 4 inci. Genomon adalah alat untuk menentukan letak ketinggian matahari yang digunakan pada zaman kuno. Berdasarkan perhitungan tersebut, letak Kalingga berada pada posisi 6 derajat 8 LU dan tidak mungkin berada di Jawa. Dalam perkembangannya, keberadaan berita tersebut dibantah oleh para sejarawan yang mengatakan bahwa kemungkinan penulis berita Tiongkok membuat suatu kesalahan. Seharusnya waktu itu dicatat adalah pertengahan musim dingin, sehingga bayangan dari genomon jatuh di sebelah utara dan posisi Kalingga akan berada pada posisi 6,8 LS. Dengan demikian, kerajaan Kalingga terletak di sekitar pantai utara, Jawa bagian tengah, dan perbatasan dengan Poli atau Bali. Di sebelah timur, Topoteng atau Sumatera. Di sebelah barat, lautan. Di sebelah selatan, serta Chenla, Kamboja di sebelah utara. Pendapat bahwa letak kerajaan Kalingga di Jawa Tengah didukung oleh sejarawan Belanda seperti N.G. Krum, George Coates, W.F. Meyer, dan E.G. van der Molen. Mereka berpendapat bahwa pusat kerajaan Kalingga berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Secara geografis, wilayah pesisir utara Jawa Tengah strategis untuk perkembangan sebuah kerajaan. Sejak awal abad Masehi, perairan di Laut Jawa sudah berkembang menjadi jalur perdagangan yang ramai. Oleh karena itu, Kalingga dapat membangun pelabuhan perdagangan di tepi Laut Jawa. Keberadaan pelabuhan tersebut dapat mempermudahkan masyarakat Kalingga berinteraksi dengan dunia luar, sehingga sektor perdagangan maritim dapat berkembang. Sementara itu, wilayah pedalaman Jawa Tengah yang subur dapat mendukung kedudukan perekonomian kerajaan dari sektor agraris. Kehidupan politik. Pusat kerajaan Kalingga terletak di Sepo. Kerajaan ini membawahi sekitar 28 kerajaan kecil yang kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi mereka harus tunduk pada peraturan kerajaan dan mengakui sebagai kerajaan bawahan kerajaan Kalingga serta menyerahkan upeti setiap tahun. Penguasa kerajaan kecil tersebut merupakan kerabat dekat kerajaan Kalingga. Pada tahun 674 Masehi, kerajaan Kalingga dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Ia melarang rakyatnya untuk mencuri, menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan hukuman berat.
Pada masa ini, hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Rakyat taat terhadap peraturan yang dibuat oleh ratu mereka. Oleh karena itu, ketertiban dan ketentraman di Kalingga berjalan baik. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang menikah dengan Raja Bratasenawa dari Kerajaan Galuh. Sanaha memiliki anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi pendiri Kerajaan Mataram kuno dan mendirikan dinasti Sanjaya sepeninggalan Ratu Sima. Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Sementara kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang di Kalingga. Kondisi perdagangan Kalingga di antara lain kulit penyu, emas, perak, jula bada, dan gading yang menjadi primadona saat itu. Sementara itu, wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan kegiatan pertanian. Hasil-hasil pertanian Kalingga antara lain adalah beras dan minuman. Pada saat itu, rakyat Kalingga sangat ahli membuat arak, yaitu jenis minuman yang terbuat dari nira kelapa. Kehidupan agama. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Pada tahun 664, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga. Kedatangannya di Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha, Hinayana, dan bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Usaha Huining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jana Badra. Dan yang terakhir adalah kegiatan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kalingga dapat diketahui dari catatan Itsing. Dalam catatannya, Itsing menjelaskan keterangan sebagai berikut, yaitu 1. Ibu kota kerajaan Kalingga dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di sebuah istana yang terdiri atas bangunan bertingkat yang itu mempunyai 2 tingkat. Memiliki atap dari pohon aren dan singgasana dari gading gajah. Penduduk Kalingga sangat pandai membuat arak dari nila pohon kelapa. Penduduk Kalingga memiliki kehidupan yang teratur, ketertiban dan ketentraman sosial di wilayah kerajaan Kalingga berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima berlaku adil. Ia menegakkan hukum tanpa memandang status sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari kerajaan Kalingga yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata. Terima kasih.